Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apakah pagi ini Ibu Bapak, Saudara-saudari merasa bersukacita? Jika Ibu Bapak, Saudara-saudari merasa sukacita, merasa gembira di pagi hari ini, maka betapa puji Tuhan untuk setiap sukacita yang kita miliki. Namun, jika ada di antara kita di pagi ini mungkin yang merasa berbeban berat, bangun dengan pergumulan-pergumulan atau pikiran-pikiran yang terasa berat, atau bahkan sedang mengalami kesulitan dan duka, maka biarlah dalam persekutuan doa pagi online GKI Gading Indah di hari ini, kita disapa oleh firman Tuhan. Kita dapat menaikkan pujian kita dapat kembali meyakini bahwa Tuhanlah sumber pengharapan dan sukacita kita. Mari kita siapkan diri kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita mengangkat lagu pujian kita dari NKB 21, Ku Diberikan Kidung Baru. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan di pagi hari ini, membawa semua keadaan diri kami. Kami adalah umat yang merasa sukacita di pagi ini, yang penuh semangat, yang bersyukur. Namun juga Tuhan, mungkin ada di antara umat-Mu di pagi ini yang merasa beban berat, penuh pergumulan dan bahkan sedang berduka karena berbagai hal yang terjadi. Tuhan, sapalah kami dengan firman-Mu dari dalam Alkitab. Biar Engkau menguatkan dan meneguhkan setiap kami. Di pagi hari ini, biarlah kami Tuhan merasakan bahwa Engkau adalah Allah yang menemani kami. Allah yang memberikan kami pengharapan untuk menjalani kehidupan ini. Bersabdalah Tuhan, bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, Saudara-saudari, pembacaan firman Tuhan terambil dari Wahyu pasalnya yang ke-21 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu,
dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Demikianlah bacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan. Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang kasih Tuhan, judul perikop yang kita baca adalah Langit yang baru dan bumi yang baru. Sebuah gambaran atau penglihatan yang diperoleh oleh Yohanes di Pulau Patmos tentang bagaimana situasi atau keadaan ketika langit dan bumi yang baru itu suatu hari kelak akan dinyatakan oleh Allah. Apa yang menjadi ciri khas dari langit dan bumi yang baru itu? Firman Tuhan tadi mengatakan bahwa kemah Allah ada di tengah-tengah mereka. Bahwa kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, bahwa Allah hadir secara nyata di dalam kehidupan manusia. Dan kehadiran Allah itu akan kemudian menghapus segala air mata. Dan tidak akan ada lagi perkabungan, ratap tangis, atau duka cita. Sebab semua itu telah berlalu. Digantikan oleh sukacita hidup bersama dengan Tuhan. Jika kita membayangkan langit dan bumi yang baru itu tentu begitu menyenangkannya. Dan menjadi sebuah kerinduan dan juga doa kita tentu dan harapan kita bahwa suatu hari kelak kita akan memasuki langit dan bumi yang baru. Ketika kita hidup berhadapan muka dengan muka bersama dengan Tuhan. Ketika segala penderitaan, sakit, penyakit, kesulitan, pergumulan semua hilang. Dan hidup kita penuh dengan kedamaian dan sukacita. Karena Tuhan begitu dekat dengan kita. Betapa menyenangkan membayangkan kehidupan yang akan Tuhan berikan. Hidup kekal di sorga dengan langit dan bumi yang baru. Suatu hari kelak hidup bersama dengan Tuhan. Namun Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bersamaan dengan pengharapan kita tentang kehidupan yang menyenangkan suatu hari kelak, maka di dalam kehidupan kita di dunia ini ketika kita masih mengalami pergumulan dan kesulitan, kita tahu bahwa kesulitan dan pergumulan ini bukan hanya kita yang mengalami. Katakanlah mengenai pandemi. Yang mengalami kesulitan dengan pandemi ini bukan kita, bukan hanya kita, bukan hanya keluarga kita. Seluruh dunia bersama-sama menanggung pergumulan ini. Sebuah ayat dari dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 22 mengatakan, "Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin." Ini adalah gambaran tentang penderitaan yang dialami oleh manusia dan bahkan segala makhluk ketika kita hidup di dalam dunia ini. Kesulitan dan pergumulan itu ada. Tetapi juga di dalam kitab Roma pasal yang ke-8, Alkitab berbicara tentang pengharapan. Pengharapan di dalam Tuhan. Bahwa segala penderitaan, kesulitan dan duka yang kita alami seberat apapun itu akan berlalu.
akan berlalu suatu hari kelak ketika kita pulang. Namun juga akan berlalu selama kita ada dan hidup di dunia ini. Karena saya percaya bahwa Tuhan selalu memberikan jalan keluar yang tepat dan terbaik kepada umatnya yang tekun dan sabar menantikan jalan keluar dan berpengharapan di dalam Ia. Segala penderitaan, segala hal kesulitan pandemi ini suatu hari kelak semuanya akan selesai. Oleh karena itu, tidak perlu menunggu sampai langit dan bumi yang baru tercipta suatu hari kelak untuk memperoleh sukacita dan hidup yang menyenangkan. Sukacita dan hidup menyenangkan itu akan kita peroleh saat kita masih hidup, saat kita masih bernafas di dunia ini. Ketika kita menjalani segala sesuatunya bersama Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 4 mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saat kita dekat dengan Tuhan, maka sukacita itu akan kita peroleh. Bahkan bukan hanya sukacita, damai sejahtera, kekuatan akan kita peroleh. Kita tidak bisa menghindari kesulitan dan pergumulan dalam hidup kita, bukan? Kita masih ada di dunia. Namun percayalah bahwa semua kesulitan dan pergumulan itu sementara. Karena Tuhan sanggup dan tepat memberikan jalan keluarnya kepada kita. Melalui hal-hal yang kadang mungkin tidak terpikirkan oleh kita, tapi jalan keluar dari Tuhan itu ada. Akan ada damai sejahtera yang Tuhan limpahkan kepada kita. Akan ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Secara langsung ketika kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan, dan setelah kita amin dan membuka mata kita, kita merasakan daya kekuatan dari Tuhan beserta kita. Namun juga kekuatan, sukacita, pertolongan dari Tuhan bisa datang melalui berbagai hal. Melalui teman yang berdoa untuk kita. Melalui keluarga yang mengasihi kita. Melalui inspirasi dan motivasi yang kita dapatkan. Melalui lagu-lagu pujian maupun juga mungkin tayangan-tayangan yang kita saksikan. Melalui berita-berita yang menguatkan dan menyenangkan dari informasi dan media sosial yang kita peroleh. Bahkan melalui banyak hal-hal yang mungkin tak terduga terjadi di sekitar kita dan mendatangkan rasa gembira, bahagia, sukacita bagi kita. Oleh karena itu, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang kasih Tuhan, mari kita menjadi umat Tuhan yang menantikan kehidupan yang menyenangkan, berpengharapan atas langit dan bumi yang baru suatu hari kelak. Juga, mari kita meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan, yang menjadi sumber sukacita kita saat kita hidup di dunia ini. Sehingga kita sanggup untuk merasa bahagia setiap hari ketika kita bangun, dan merasa bahagia untuk terus menjalani hari kita dari pagi sampai malam. Kini mari kita bersama-sama bersukacita dengan lagu pujian kita. Mari kita bernyanyi. Sudah datang di dalam hatiku.
Percayalah bahwa kuasa Roh Kudus tidak hanya tercurah bagi para rasul 2000 tahun yang lalu, atau karya dan kuasa Roh Kudus hanya terjadi pada peristiwa Pentakosta yang akan kita rayakan esok hari di kebaktian minggu kita. Namun, karya dan kuasa Roh Kudus terus bekerja di sepanjang abad dan tempat, bagi setiap umatnya, bagi setiap gerejanya, juga bagi setiap kita, untuk memberikan kita sukacita dan pengharapan dalam kehidupan ini. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, menaikkan syafaat kami sebagai gereja-Mu. Tuhan, biarlah kiranya ketika kami merayakan hari Pentakosta esok hari, kami merayakan kuasa dan karya Roh Kudus yang terus bekerja di dalam kehidupan ini, bagi setiap umat-Mu, bagi dunia ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap gereja-gereja dapat terus saling mendukung, saling menguatkan satu dengan yang lain, sehingga seluruh gereja di dunia ini dapat menjadi kesaksian yang lebih baik. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap umat-Mu dimanapun berada di dalam pergumulan-pergumulan yang dijalani. Maka biarlah kami percaya bahwa Engkau memberikan kekuatan, jalan keluar, dan pengharapan kepada setiap umat-Mu di tengah-tengah pergumulan yang ada. Bahwa Engkau adalah Allah yang tak pernah meninggalkan. Bahkan Engkau adalah Tuhan yang memberikan kami sukacita untuk melihat segala kebaikan-kebaikan Tuhan, untuk mensyukuri kehidupan yang kami jalani, dan bahkan menyambut setiap pergumulan yang ada sebagai bagian hidup. Tuhan, kami berdoa pada saat ini untuk pandemi yang ada. Biarlah setiap upaya untuk menanggulanginya di seluruh dunia ini dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk proses vaksinasi, untuk distributor, untuk produsen, untuk juga setiap upaya-upaya pelaksanaan di berbagai tempat, kiranya semua dapat menjadikan imunitas masyarakat semakin nyata. Kami berdoa untuk klinik Gria Kasih Indah dalam semua pelayanan yang juga dijalani di masa-masa pandemi ini. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk setiap anak-anak kami di dalam studi yang mereka jalani, ketika mereka akan melangkah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, atau menghadapi juga ulangan dan ujian mereka di akhir tahun ajaran ini, biarlah kiranya setiap mereka terus memiliki bekal ilmu yang semakin banyak, yang membuka wawasan dan pemahaman mereka. Kami berdoa untuk setiap juga guru-guru di masa pandemi ini Tuhan, bersama dengan keluarga yang menemani anak-anak dalam belajar. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu dalam usia lanjut, kiranya Engkau memberikan pengharapan dan sukacita. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk umat-Mu yang sedang bergumul dengan kondisi sakit mereka, baik karena COVID maupun karena sakit yang lainnya. Engkau yang menjamah, Engkau yang memulihkan. Biar setiap umat yang sedang sakit dapat memperoleh akses pengobatan yang terbaik. Engkau berkati setiap makanan, minuman, obat-obatan, perawatan, waktu istirahat agar segalanya mendatangkan pemulihan dan kesembuhan. Dan terutama, kiranya setiap mereka memiliki hati yang gembira karena itu adalah obat yang berasal dari Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam situasi yang terjadi di dalam kehidupan, dalam semua bidang kehidupan. Kiranya negara kami dapat terus berkembang menjadi semakin baik. Ada toleransi yang semakin kuat, perekonomian dapat bangkit kembali, situasi politik juga bisa kondusif, keamanan juga dapat terjaga. Berkatilah, lindungilah Tuhan Indonesia di dalam semua kehidupan yang kami jalani. Berkatilah Presiden dengan Wakil Presiden dan seluruh jajaran serta wakil-wakil rakyat. Tuhan, kami membawa doa-doa kami kepadamu karena kami percaya Engkau mendengar.
Dan biarlah kami menyiapkan diri kami untuk menyambut esok hari ketika kami akan merayakan hari Pentakosta. Meyakini bahwa karya dan kuasa Roh Kudus ada dan bekerja bagi setiap kami. Juga di hari ini. Dan memberikan kami sukacita. Teruslah beserta dengan kami Tuhan. Di hari ini. Di sepanjang hari ini. Dan biarlah kami sukacita di dalam Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami percaya. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara yang kasih Tuhan, selamat menjalani hari ini. Jangan lupa bahagia dan salam 3S. Sehat, semangat, sukacita. Tuhan memberkati